Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jidan Al-Hasbi dan rekan saya Perangka Ajuda Dwi Lutfi dan Agan Halkianur. Di sini kami akan memaparkan analisis jurnal berjudul Perbandingan Metode Pengumpulan Serangga Penyerbuk Jalur Transmisi atau ROW pada fenomena penurunan populasi serangga penyerbuk secara global. Di sisi lain, kawasan jalur transmisi listrik atau ROW memiliki potensi besar sebagai habitat karena menyediakan vegetasi seksusi awal yang kaya akan sumber daya bunga. Namun, efektivitas metode sampling yang akurat untuk habitat spesifik seperti ini belum banyak dieksplorasi. Tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan efisiensi alat sampling bias tangkapan. Penelitian ini dilakukan di 4 lokasi ROW di Alabama dari Mei hingga Oktober 2018 dengan menguji 3 metode tangkapan sekaligus, yaitu perangkap mangkuk berwarna, perangkap baling-baling biru, dan jaring ayun target pada bunga. Total durasi operasional untuk perangkap pasif mencapai 19.008 jam. Hasil kuantitatif dan perangkap pasif, hasil kelimpahan. Data hasil pengumpulan menunjukkan total 5.066 individu serangga didapatkan dari perangkap pasif. Sedangkan metode jaring ayun hanya menghasilkan 164 individu komposisi tangkapan didominasi oleh kelompok lebah sebesar 50,5%, diikuti kumbang 20,9%, lalat 18,8%, serta kupu-kupu dan tawon pada persentase sisanya. Perangkap baling-baling biru. Perangkap baling-baling biru terbukti menghasilkan estimasi keanekaragaman taksa lebah tertinggi. Alat ini memiliki bias ukuran yang signifikan karena sangat efektif untuk menangkap polinator bertubuh besar seperti genus Bombus sebanyak 69% dan Melissodes sebanyak 86%. Dan dari total tangkapan, desain fisik baling-baling berfungsi mengunci serangga besar agar tidak dapat meloloskan diri. Perangkap mangkuk berwarna. Sebaliknya, perangkap mangkuk berwarna sangat superior untuk mengumpulkan polinator bertubuh kecil. Contohnya seperti genus lebah kecil Lasioglossum yang mendominasi hingga 87%. Dari total tangkapan di alat ini, selain kelompok lebah mikro, perangkap mangkuk juga menjadi metode terbaik khusus untuk mengoleksi lalat dari famili Sciuridae. Jaringan ayun. Implikasi dari kesimpulan grade 7 jaringan ayun. Metode jaringan ayun ini atau swab netting menghasilkan kuantitas terkecil yaitu 164 individu, namun berhasil mendokumentasikan 6 genus lebah unik yang sama sekali tidak terdeteksi oleh perangkap pasif. Keuntungan metode ini adalah menjaga kondisi fisik seperti spesimen seperti sekelompok Lepidoptera tetap utuh untuk mempermudah identifikasi taksonomi. Implikasi metodologi menunjukkan adanya bias alat yang nyata di mana tumpang tindih taksa antar perangkap hanya berkisar antara 59% hingga 62%. Penggunaan metode tunggal seperti perangkap mangkuk saja berisiko menyebabkan sekelompok lebah besar yang terancam punah seperti Bombus menjadi tidak terdata Bundespalet. Oleh karena itu, studi ekologi penyerbukan memerlukan pendekatan multi metode. Kesimpulan analisis yang pertama, perangkap baling-baling optimal untuk polinator besar dan keanekaragaman umum. Yang kedua, perangkap makhluk krusial untuk mendata polinator kecil dan alat sains. Yang ketiga, jaringan ayun penting untuk mendeteksi
taksa unik serta integrasi bunga. Rekomendasinya, monitoring penyerbukan di kawasan raw wajib menggabungkan metode pasif dan aktif secara simultan.